nggak bisa membangun Indonesia itu cuma dengan jargon ya. Tapi membangun Indonesia harus dari kelas menengahnya. Di kita ini agak terbalik. Kelas bawah dimanjakan dengan bansos, pasti dapat suara Mas Hendrajit. Karena eh, insentif elektoralnya jelas. Kelas atas dikasih karpet merah, oligarki. Eh, Pajak badan turun, PPN dinaikin gitu loh. Padahal negara maju manapun fokusnya pada kelas menengah. Middle class inilah yang nanti jadi pilar negara maju. Memang kelas menengah ini bising, tidak mudah diatur, tapi mereka lah pusat pertumbuhan, pusat kemajuan, pusat di mana kehidupan bisa ditumbuh kembangkan. Saya kaitkan ini karena memang susah ya menghasilkan banyak produk terbaik kalau kelas menengahnya tidak dihidupkan. Poin kedua yang saya angkat tentu lagi-lagi ini kita harus belajar ke Cina dengan tidak perlu malu. Saya baca satu buku menarik sekali, A Hundred Years Marathon Between China and US on Building the Bureaucracy. Ya. Cina itu sudah menyiapkan 100 tahun untuk bisa menyaingi Amerika. Dalam satu FGD di DPR, Amerika itu menjadi adidaya cuma dengan 20% GDP dunia, Mas Romi. Di 2035 diprediksi Cina itu 60% GDP dunia itu dipegang Cina. Gitu loh. Seperti apa besarnya mereka, gitu, gigantiknya mereka. Ya. Tetapi lagi-lagi kita perlu belajar. Artinya, oke, ada banyak catatan terhadap Cina, tapi juga kita harus open mind, bisa belajar. Sama. Saya nggak usah nyebut hadis Nabi ya, utlubul ilmi walau bisin gitu loh. Tetapi memang itu pada kenyataannya kita bisa belajar. Karena kita juga bisa belajar ke Singapura. Kita ke betapa efisiennya. Kita bisa belajar ke New Zealand. Kita bisa belajar pendidikan ke Finlandia. Ya. Karena kemanapun kita bisa belajar.